Halo teman-teman, mari berkenalan. Namaku Faris, salam kenal semuanya. Namaku Faris, salam kenal semuanya. Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan mubarakatan min indillah, wa tahiyata ahlil jinan. Kalau anak pramuka punya salam pramuka. Kalau supporter Aremania punya salam satu jiwa. Kalau saya punya salam buat kalian semua. Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila taqwa wal maghfirah, amma ba'du. Dewan juri yang arif dan bijaksana, firstly thanks to Allah Subhanahu wa ta'ala. You have given us mercy and guidance to attend and participate to our healthy condition. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato singkat dengan tema Merapi. Apa sih Merapi itu, teman-teman? Merapi merupakan singkatan dari meraih Ramadan dengan penuh inovasi dan prestasi. Seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 148 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang artinya yaitu, dan setiap umat memiliki kiblatnya masing-masing. Maka berlomba-lombalah kalian dalam kebajikan dimanapun kalian berada. Allah akan mengumpulkan kalian di akhirat. Sungguh Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Dari Quran surat Al-Baqarah ayat 148 bisa kita petik kesimpulan, bisa kita petik hikmahnya. Apa saja sih teman-teman yang bisa kita petik dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 148? Jadi ayat 148 Quran surat Al-Baqarah dapat kita petik, yaitu kesimpulannya bahwa kita dituntut untuk berbuat kebaikan dimanapun kita berada, dengan siapapun kita berbuat baik, maka kita harus berbuat kebaikan. Barang siapa kita berbuat kebaikan, maka niscaya Allah akan mengumpulkan kita dengan orang-orang yang baik pula. Apa saja sih contoh perilaku baik itu? Contoh perilaku baik di lingkungan sekitar, di lingkungan masyarakat sangat banyak sekali. Contohnya yang dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Idza matal insanu inqata anhu illa min salasatin illa min shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bi au waladin sholihin yad'ulah, yang artinya sebagai berikut. Apabila seseorang telah meninggal dunia, maka segala amalnya terputus kecuali 3 perkara. Apa saja sih teman-teman 3 perkara tersebut? Yang pertama yaitu sedekah jariyah. Yang kedua yaitu ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu mengenai hadis Nabi tersebut. Jadi hadis Nabi tersebut, jika kita meninggal maka terputuslah 3 perkara. Yang pertama tadi sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim.
kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan setiap yang bernyawa mesti akan merasakan mati. Jadi setelah kematian, maka amal kita itu segalanya terputus kecuali 3 tadi. Untuk yang pertama yaitu sedekah jariyah. Apa sih sedekah jariyah itu? Sedekah jariyah merupakan sedekah yang diberikan kepada seseorang dan pahalanya itu mengalir terus menerus. Contohnya pemberian mushaf Al-Quran di TPQ, masjid, musola maupun lembaga-lembaga yang terkait. Terus yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Ada nasihat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Al ilmu bila amalin kasedoti bila samarin. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon yang tak berbuah. Yang ketiga yaitu anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Marilah kita berbakti kepada orang tua, baik yang sudah meninggal maupun yang sudah ada. Bagaimana sih kita berbuat baik kepada orang tua kita? Bagi orang tua yang sudah meninggal, maka kita mendoakan orang tua tersebut. Sebab anak ini menjadi ladang amal di mana pahalanya jika kita menjadi anak soleh, maka pahalanya itu terus menerus atau mengalir terus. Terus yang kedua, bagaimana sih cara kita berbakti pada orang tua jika orang tua itu masih ada? Cara berbakti kita kepada orang tua yang masih ada, yang pertama yaitu salah satunya dengan turut patuh tunduk kepada kedua orang tua. Jadi selama ini kita itu dituntut untuk berbuat baik kepada orang tua, manut, terus berkata baik kepadanya, tidak mengeluh jika diperintah dalam kebajikan, dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum saya tutup, saya ada pantun terlebih dahulu. Makan buah di tengah lapangan. Di lapangan ada penjual koran. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan agar Idul Fitri penuh kemenangan. Thanks for your attention. Jelas saya se ungduri lamangkola walatang duri lamangkola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.